Selamat malam Pak Lek, gimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya Pak Lek. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips solusi burung perenjak gacornya hanya di rumah saja dan ditarungkan burungnya cuman diam saja Pak Lek. Itu karena ada beberapa faktor Pak Lek. Yang pertama itu burungnya jarang diajak keluar atau diajak main Pak Lek. Faktor itu juga mempengaruhi mentalnya pada burung perenjak ya Pak Lek. Jadi kalau jarang diajak keluar, jarang diajak main, itu memang burung perenjaknya itu mentalnya kurang. Supaya burung perenjaknya gacor, mentalnya ada, itu dari segi pelatihan itu juga harus diperhatikan Pak Lek. Jadi merawat perenjak itu enggak harus diberi pakan dan dicendalkan Pak Lek. Itu juga mempengaruhi dari segi mental burung perenjaknya Pak Lek. Jadi kalau melihara perenjak itu harus sering-sering diajak keluar Pak Lek, atau dilatih lah, dibawa ke kebun atau di cas sama perenjak punyanya temen, ditarungkan. Itu juga penting Pak Lek, itu untuk membentuk mentalnya. Tapi itu juga harus sering diimbangi dengan jalan-jalan Pak Lek. Artinya jalan-jalan itu burung perenjaknya itu sering diajak main, dibawa ke kebun, dibawa ke pasar burung, terus ya intinya dibawa keluar Pak Lek burung perenjaknya itu. Kalau burung perenjak itu enggak diimbangin sama latihannya itu juga kurang Pak Lek. Jadi merawat perenjak itu memang harus kudu sering dibawa kemana-mana Pak Lek. Itu juga faktor penting kalau merawat perenjak. Jadi kalau perenjaknya sampean itu gacornya cuman di rumah, itu karena faktor kurang jalan-jalan Pak Lek, faktor kurang dibawa dolan istilahnya. Jadi kalau pengen perenjaknya gacor, mentalnya dapat, itu ya pertama itu sering dibawa latihan. Istilahnya dibawa latihan itu ya dibawa ke mana, kayak ke kebun yang ada perenjaknya loh ya, yang ada perenjak liarannya, itu pasti bisa Pak Lek, mentalnya bisa dapat. Atau kalau di rumah sampean itu di kebunnya perenjaknya liaran nggak ada, itu ya cukup ditarungkan sama punyanya temen. Kalau melihara perenjak ya dicas, ditempel gitu, nggak apa-apa Pak Lek. Yang penting apa itu, yang penting ditarungkan. Nanti kalau nggak bunyi nggak apa-apa Pak Lek, itu nanti bertahap. Kalau burung perenjaknya itu mentalnya ada tuh nanti bertahap Pak Lek. Pertama kalau dari bahan beli itu ya, terus sudah bunyinya di rumah 1-2 kali, terus sudah gacor, dibawa keluar, ditarungkan, itu nggak berani, nggak bunyi, itu harus bertahap Pak Lek. Yang pertama itu, yang faktor penting itu dibawa jalan-jalan Pak Lek. Istilahnya dibawa jalan-jalan ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, dibawa ke kebun yang ada perenjaknya. Entah itu di kebun itu ada perenjak liaran betina atau jantan, itu juga nggak apa-apa Pak Lek, ditaruh ke situ, dilatih di situ tuh antara 1 jam atau 2 jam. Nanti besoknya dilatih lagi, ya intinya burung perenjak itu harus dengar suara perenjak Pak Lek, kalau dari bahan lo ya. Nah kalau dari bahannya udah rawatan lama, itu pasti Pak Lek, rawatan lama itu pasti jarang diajak jalan-jalan itu Pak Lek. Jadi harus gitu, merawat perenjak itu
harus banyak waktu Pak Le. Kalau mau bikin pencak pikat tuh gacor, terus dibawa keluar mau tarung, itu masalahnya cuman ada di waktu otong-otong Pak Le, waktu ngoyang pencak itu loh ya, itu memang penting Pak Le. Jadi kalau nggak dilakukan itu, kalau cuman merawat pencak cuma diberi pakan dicantolin di rumah itu ya, nanti burungnya bunyinya cuma di rumah saja Pak Le. Jadi kalau burung sampean tuh burungnya itu gacornya di rumah itu sering diajak jalan-jalan Pak Le, dibawa ke pasar, terus dibawa ke kebun. Tapi ya kalau dibawa ke kebun itu harus ada perencak liarannya Pak Le, entah itu ada perencak liarnya itu betina atau jantan nggak apa-apa Pak Le, ditaruh di situ sekitar 1 jam atau 2 jam, besoknya lagi nanti lama-lama bunyi Pak Le, bunyi, nanti itu mentalnya terbentuk sendiri Pak Le. Terus itu yang paling bagus itu Pak Le, kalau membentuk mental. Sama kalau gacornya itu di rumah saja, itu sering-sering dibawa ke kebun Pak Le. Tapi anu lo ya, dibawa ke kebunnya itu harus ada burung perecak liarannya Pak Le, entah itu jantan atau betina nggak apa-apa, yang penting ditelatih di situ. Kalau di kebun nggak ada perencak ya dibawa ke rumahnya temen yang melihara perencak itu Pak Le, nanti dicas lah, ditempel, ditarungkan sekitar 10 menit atau 15 menit, itu juga nggak apa-apa Pak Le. Tapi kalau ditarungkan kok nggak bunyi, nggak berani tarung, itu nggak apa-apa, itu kan baru bertahap Pak Le. Nanti lama-lama kelamaan mau tarung Pak Le. Nah sebenarnya intinya burung perencak itu dilatih Pak Le ya, dilatih istilahnya dilatih ya, dibawa ke kebun, sering ditarungkan. Tapi kalau sering ditarungkan itu cukup 10 sampai 15 menit Pak Le, itu sudah cukup. Nanti kan juga kadang burungnya kan gak mau tarung ya Pak Le, kalau mentalnya belum jadi, itu nggak apa-apa. Tapi yang paling cepet itu dibawa ke kebun Pak Le, dibawa ke kebun yang ada burung perencaknya, itu insya Allah cepet Pak Le. Mau bikin perencak pikat insya Allah cepet. Burung perencak itu kalau sudah pernah buat mikat sekali, maksudnya mikat sekali itu dibawa ke kebun, sudah mendapatkan perencak satu, itu jadi edan Pak Le, insya Allah mentalnya bentuk cepet itu nanti kalau sudah mendapatkan satu. Emang membuat perencak gacor itu memang perlu waktu Pak Le. Jadi kalau cuman merawat perencak, diberi makan terus ditaruh di rumah, ditaruh di teras rumah, itu ya bunyinya di situ saja Pak Le. Dibuat keluar main itu nggak bunyi ya. Emang ada 1-2 burung yang kayak gitu, nggak perlu dilatih, dibawa keluar mau bunyi. Tapi kan lebih banyak yang nggak bunyi daripada yang bunyi Pak Le. Jadi untuk mengatasi mentalnya itu harus dibawa keluar Pak Le. Ya intinya diajak latih, latihan lah, apa ditarungkan sama burung, terus dibawa ke pasar. Tapi yang paling efektif itu dibawa ke kebun Pak Le, dibawa ke kebun, ditarungkan sama burung perencak liaran, itu cepet Pak Le. Kalau udah berani tarung di kebun itu, berani bunyi, itu insya Allah cepet Pak Le. Kalau udah dapat satu tuh wah, itu sudah jadi pikat Pak Le. Lah nanti kedepannya itu bagus Pak Le, mentalnya tuh samsaya edan lah. Oke, cukup sekian dulu ya Pak Le, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.